94,2 Kartini FM, the best information and music Jepara. Bahagia sekali Mas Bayu rasanya siang hari ini Vika dapat menghantarkan Anda di dialog bersama Disduk Capil Jepara Mas Bayu. Dan untuk edisi kali ini Selasa 1 November 2022 dengan tema Pindang Cemplung dan Digital ID Mas Bayu. Dan dialog siang hari ini akan dipandu oleh rekan Nasya Ahmad. Silakan rekan Nasya. Ika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kak Mas Bayu, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Bulan baru awal November 2022. Bahagia rasanya kami bisa menjumpai Anda kembali dalam dialog interaktif bersama Disduk Capil Kabupaten Jepara. Nah, Disduk Capil siang hari ini bawa menu spesial buat Anda semuanya. Pasti warga masyarakat Jepara suka, demen banget sama kuliner yang satu ini. Pindang cemplung. Tapi ini bukan hanya sekedar kuliner ya. Pindang cemplungnya Disduk Capil ini beda dari kuliner yang ada. Nah, untuk itu Kak Mas Maya akan kita bicarakan tema siang hari ini tentang aplikasi pelayanan online Pindang Cemplung. Pelayanan daring cepat rampung. Nah, ini dia keistimewaannya apa sih Pindang Cemplung yang dihadirkan oleh Disduk Capil siang hari ini Kak Mas Bayu. Anda bisa berinteraksi bersama Disduk Capil Kabupaten Jepara siang hari ini di line telepon Kartini FM di 591290, SMS dan WhatsApp di 081325050387 dan akun Facebook Kartini ya. Baik, di studio telah hadir narasumber kita siang hari ini. Beliau di tengah-tengah kesibukannya siang hari ini menyempatkan waktu untuk menyapa Anda di Kartini FM Jepara. Bapak Kepala Disduk Capil Kabupaten Jepara, Bapak Abdul Syukur SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syukur. Waalaikumsalam Mbak Nasya dan apa masyarakat. Kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Habis menyantap pindang cemplung. Nah, ini makanan khas Disduk Capil ini, kecuali Jepara, Disduk Capil Jepara ini. Bener banget ya. Banyak yang penasaran loh Pak dengan pindang cemplungnya Disduk Capil. Pasti kan beda, rasanya juga beda begitu. Nanti bisa dijelasin ya Pak Syukur ya siang hari ini ya. Nah, ini udah gak asing lagi Kak Mas Bayu. Pak Syukur nggak sendiri, dikawal dan didampingi oleh Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bapak Wahyanto Esos MM. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Nasya dan selamat siang juga Kang Mas Mbak Yu, semua pendengar radio Kartini dimanapun berada. Baik, apa kabar Pak Wah siang hari ini? Alhamdulillah, meskipun agak ini musim pancaroba ya, batuk, agak pilek, tapi kita masih bisa memberikan pelayanan ke masyarakat ya. Masih fit banget siang hari ini terlihat ya. Pak, sebelum kita masuk ke tema siang hari ini, Nasya sedikit tertarik dengan pin yang Bapak pakai. Di situ ada tulisannya Stop Pungli. Kenapa ini Pak Syukur? Ya. Apakah ini semua dipakai, pin ini dipakai oleh semua staf Disduk Capil? Betul, ini adalah pin wajib bagi seluruh pegawai di Disduk Capil Kabupaten Jepara. Pasti punya tujuan. Oh iya, harus sesuai dengan yang tertulis di pin ini ya. Ya. Stop Pungli. Stop Pungli. Ya, karena apa? Kaitannya kita dengan pelayanan masyarakat untuk menjaga integritas kita. Misalnya ya, dalam melayani masyarakat mengiming-imingi, begitu baca ini mereka sudah tidak berani. Kemudian kalau sudah ada ini, kita yang melayani juga tidak akan berani. Baik. Paling tidak ini menjadi penjaga. Penjaga ya. Kayaknya pin penyelamat deh kalau bagus banget. Stop Pungli Kak Mas Bayu. Memang integritas itu harus dibangun mulai dari awal ya Pak, ya, mulai dari hal kecil. Oke, nah siang hari ini kita akan membahas kaitannya dengan aplikasi pelayanan online Pindang Cemplung, Kak Mas Bayu, pelayanan daring cepat rampung. Nah, ini produknya Disduk Capil Kabupaten Jepara. Masih banyak yang penasaran dari warga masyarakat Jepara, Pak Syukur, tentang aplikasi Pindang Cemplung ini. Sebenarnya ini aplikasi apa?
mulai kapan diluncurkan? Kok unik banget namanya begitu? Mengapa Pindang Cemplung? Ya betul Mbak Nasya, ini adalah aplikasi baru ya, berbasis web. Ini dalam rangka untuk melayani masyarakat, untuk melayani masyarakat. Makanya sesuai judulnya adalah Pindang Cemplung. Pelayanan daring cepat, rampung. Sesuai dengan namanya, Pindang Cemplung itu kan mengenakan ya, seger. mengenakan, seger. Artinya apa? Dalam melayani masyarakat, kita akan membuat masyarakat bahagia. Berbasis web ya. Karena apa? Dulu kita pernah ada aplikasi, setelah siap terpusat, aplikasi tersebut stop. Kemudian kita munculkan, kita sejak tanggal 17 ya Mas? 17 Agustus Pak. Kita launching momen 17 Agustus ya. Kita momen launching. kemerdekaan. Betul ya. Kita launching pada saat itu. Pindang Cemplung ini melayani administrasi kependudukan masyarakat Jepara ya, mulai KK, KTP, kemudian akte kenal lahir, akte kematian dan sebagainya. Kemudian syaratnya sebetulnya mudah, ada sinyal, kemudian ada HP atau komputer. Yang penting lagi ada datanya ya Pak ya. Betul. Betul. Jadi semuanya bisa diakses di sana begitu. Betul. Ini untuk masyarakat Jepara memperoleh kemudahan dalam pelayanan. Karena apa? Dengan aplikasi ini yang jauh menjadi dekat, yang jauh menjadi dekat. Karena kultur masyarakat kita ini mulai teko gunung di daerah Dononojo Keling sampai dengan Karimun Jawa. Kalau datang offline, kasihan mereka. Baik. Ini untuk mempermudahkan masyarakat, mempermudah masyarakat dalam di semua memperoleh pelayanan begitu, dalam memperoleh pelayanan di Sdukcapil. Ini kan pelayanan baru Pindang Cemplung ini Pak. Betul. Sebelumnya kan sudah ada pelayanan yang melalui web. WhatsApp ya, nomor online itu ya. Betul. Terus bagaimana? Jangan-jangan malah justru nanti tumpang tindih Pak? Bukan. Setelah kita launching ini tanggal 17, yang dulu menggunakan WA kita berikan waktu 1 bulanan. Setelah itu kita tutup. Berarti WA-nya sudah ditutup. Sudah. Kemudian difokuskan ke Pindang Cemplung ini semuanya ya. Betul. Ada keistimewaan apa sih di aplikasi Pindang Cemplung ini Pak Syukur? Sebetulnya keistimewaannya ya banyak. Keistimewaannya banyak. Ini masyarakat tidak susah ya, tidak susah. Begitu syarat-syaratnya terpenuhi, diupload di web itu sudah. Kalau betul semua syaratnya lengkap, kemudian sesuai dengan kriteria yang diminta di aplikasi Pindang Cemplung, masyarakat tinggal duduk manis di rumah. Nanti hasil pelayanan itu akan dikirim melalui desa. Jadi masyarakat itu tidak usah kemana-mana, di rumah pakai HP atau komputer, mengajukan, diverifikasi betul, kemudian selesai, saya TTE, data kita kirim ke desa, masyarakat tinggal mengambil di desa masing-masing, gratis, tidak perlu biaya. Dan nggak perlu datang. Nggak perlu datang. Kenapa ini Pak? Ini malah justru sekarang saat ini kan COVID agak turun begitu kan. Masyarakat berharap bahwa pelayanan itu paling enak kayaknya tatap muka deh. Tatap muka seperti orang pacaran saja. Tiap minggu tatap muka kalau pacaran. Tapi dari sisi pelayanan di era digital ini ya memang tuntutan zaman harus pakai online semua. Baik. Pak Wah, kalau Pak Kepala Disdukcapil tadi mengatakan memang aplikasi ini istimewa begitu ya dibandingkan aplikasi-aplikasi lain yang bisa juga mempermudahkan warga masyarakat kita untuk mengakses dan juga mewujudkan apa yang diinginkan begitu. Sebenarnya pelayanan Pindang Cemplung ini secara mudah bisa diakses oleh warga melalui web tadi. Bisa dijelaskan Pak Wah, warga itu harus buka web apa, kemudian nanti ketika ingin mengurus ini dan itu harus memilih apa dan apa persyaratannya gitu. Terima kasih Mbak Nasa. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tersebut akan saya terangkan kenapa kita
pilih pelayanan online. Mm-mm. Jadi ceritanya masyarakat Jepara itu kan mobilitasnya sangat tinggi, Mbak. Oke. Penjenengan bisa lihat misalnya di Mlonggo itu kalau sore itu kan berkumpul orang-orang mau ke Jakarta Ya. di perempatan Mlonggo, di pertigaan Mlonggo itu. Benar. Mau ke Jakarta, mau ke kota lain. Artinya mobilitas kita itu sangat tinggi sehingga warga Jepara baik yang di dalam wilayah Jepara maupun di kota-kota lain juga di seluruh Indonesia bisa mengurus administrasi kependudukannya secara online, tidak usah pulang ke Jepara. Baik. Itu salah satu keuntungannya. Jadi dimanapun bisa Dimanapun manfaatkan bisa. ya. Kami kemarin dapat telepon dari Balikpapan misalnya, warga Jepara juga di Balikpapan. Ya. Pak, cara akses Pindang Cemplung bagaimana? Nah, Oh, seperti itu mereka kan oke. tidak usah pulang Baik. dengan biaya yang sangat besar, waktu Ya. juga berhari-hari, ya, Mbak. Jadi ini mengapa Pindang Cemplung kembali Pindang Cemplung kita launching untuk memberikan pelayanan online pada warga. Iya. Terus kemudian aksesnya bagaimana? Saat ini kita bisa mengakses di website www.pindangcemplung.jepara.go.id. Ya. Kemudian yang untuk aplikasi yang berbasis ini, Mbak, apa itu? Google, ya. Google Play Store itu Yeah. saat ini kita sedang proses pendaftaran sehingga Oke. ke depan tidak hanya lewat website tapi langsung klik Lewat di Play Store Play sudah Store. bisa. Baik, langsung download begitu ya. Kalau masalah persyaratan sama, Mbak. Jadi meskipun ini online atau tatap muka, Oke. syarat itu sudah ditentukan Permendagri, jadi tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Baik. Oke, sesuai kebutuhan begitu ya. Sesuai kebutuhan, sesuai aturan. Sesuai kebutuhan, sesuai aturan. Sesuai aturan. Nah, ya. kalau sesuai kebutuhan, sesuai aturan, apakah persyaratan mungkin mulai dari awal? Biasanya kalau orang kampung itu kan harus melalui RT, melalui kelurahan. Apakah ketika kita sudah mengakses Pindang Cemplung juga masih persyaratan tersebut diberlakukan, Pak Syukur? Masih. Masih? Jadi ada belangko F ya. F0, F01, F02. F201, F201. Sesuai kebutuhan, sesuai syarat yang diminta oleh aturan ya. Tetap kita terapkan. Iya. Kenapa tidak dibuat lebih simple begitu Pak Wah? Karena ini kan online. Yeah. Masyarakat pasti mindsetnya ini online daring pasti lebih mudah begitu mereka berpikir. Karena aturannya memang seperti itu, Aturannya Mbak. dari atas memang di seperti itu, ya? Permendagri itu sudah diatur jelas, misalnya untuk apa itu? Katakanlah akte kelahiran. Untuk memperoleh akte kelahiran syaratnya A, B, C, D. Untuk Oke. memperoleh akte kematian A, B, C, D itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Baik. Dan- sehingga Pindang Cemplung itu hanya apa ya? Alat untuk mempermudah itu, bukan Iya, untuk iya. mengurangi persyaratan. Oke, baik. Jadi persyaratannya tetap sama, Tetap tidak sama, ada yang ya. dikurangi begitu sesuai kebutuhan masing-masing. Dan tetap persyaratan mulai dari awal itu juga harus nanti sebagai persyaratan yang harus dilampirkan begitu ya. Persyaratannya itu rigid sekali karena apa? Produk kita ini adalah dokumen kependudukan. Iya. Dokumen penting, dokumen negara seperti akte kelahiran. Mengajukan itu harus pakai surat nikah, difotokopi dan lain sebagainya. Tanpa itu kan nanti lucu ya. Orang dari bapak misalnya dan lain sebagainya. Makanya produk kita itu adalah dokumen penting, ya, dokumen penting, dokumen negara, ya, dokumen negara. Makanya syaratnya rigid. Dan itu memang harus dipenuhi oleh warga Betul. masyarakat ya, Betul, yang sudah ya. mulai mengakses aplikasi Pindang Cemplung. Sudah ada penelpon yang mau gabung bersama kita, Pak Syukur dan Pak Wah. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Selamat siang Kartini FM. Selamat Iya. siang Mbak Nasa. Iya, selamat siang. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Eko yang ada di belakang SPBU Senenan, Mbak. Baik, silakan Pak Eko. Ada Pak Kepala Disduk Capil sama Pak Kabitiak. Silakan. Apa yang menjadi pertanyaan Anda siang hari ini? Mau tanya Pak Dinas Disduk Capil, Pak Disduk Capil, Syukur. ya. Pak Syukur, salam kenal dari warga Jepara yang posisi di Bapangan, Pak. Iya. Nah, ini mau tanya,
yang mungkin saya kurang paham, mungkin bisa dijelaskan lebih detail sama Pak Kepala. Anak saya sudah punya KIA waktu umur 3 tahun, Pak. Sekarang posisi yang anak yang terakhir sudah 6 tahun. Katanya kalau KIA kalau sudah umur 6 tahun harus ganti punya fotonya. Itu gimana caranya Pak untuk memperpanjang? Atau kita langsung ke Subcapil atau gimana Pak? Baik. Hanya itu saja Pak Eko. Terima kasih Pak Eko yang ada di belakang SPBU Senenan. Bisa langsung direspon ini Pak Kadis. Terima kasih Mas Eko, Mbak Pangan ya, Mbak Pangan. Jadi KIA itu bayi sejak lahir itu diterbitkan sudah. Sejak lahir ya, sejak lahir akte terbit, kemudian berikutnya adalah kartu identitas anak. Ya. Apabila anak sudah umur 4 tahun lebih ya, 5 tahun, itu boleh ya. Boleh diganti atau difoto. Ada fotonya sesuai dengan usia anak saat itu. Ke kecamatan bisa. Ke kecamatan. Ya, ke kecamatan, dilayani di kecamatan bisa. Oke. Pak Faham mau menambahkan silakan. Tadi disampaikan ke kecamatan kalau pengen tatap muka, tapi kalau pengen online, penjenengan nggak punya waktu bisa di Pindang Cemplung tadi. Bisa jadi ya. Mudah Pilih salah satu sekali, menu di Pindang Cemplungnya itu. Betul, ada salah satu menu namanya KIA. Jadi Baik. penjenengan tinggal upload KK terus dan KIA yang lama, kemudian juga upload foto terbaru anak, ya. Foto terbaru. Foto anak bukan foto selfie nih Mbak. Nanti kalau foto selfie kan ini pas foto, jadi Pas ya, foto. pas foto ya. Ada ukuran Di-upload lebih itu spesifik? Tidak, nanti Tidak. jadi, Jadi- kalau kelebihan kita kurangi Oke. pikselnya biasanya Baik. seperti itu. Ya. Jadi setelah itu, setelah diupload semua, penjenengan tinggal duduk manis di rumah, nanti setelah jadi akan kita kirim ke kelurahan atau desa. Gitu. Baik, termasuk juga pembuatan KIA baru juga bisa dari Pindang Cemplung ya. Bisa. Sebenarnya bisa, apa ya. saja sih menu yang ada di sana ini Pindang Cemplung? Banyak Mbak, jadi ada akte kelahiran, akte kematian, KTP, ada ya. revisi, revisi akte ya, revisi akte kematian, akte kelahiran, terus kepindahan baik dari luar kota ke Jepara maupun kita dari Jepara ke luar kota, ada KTP dan juga ada KIA. Semuanya komplit ada di Komplit, sana. iya. Tinggal tadi kebutuhan Kamas Bayu masing-masing apa yang Anda butuhkan saat ini ya. Nah, dasar hukum penerapan Pindang Cemplung ini apa Pak Kadis? Biar warga masyarakat itu lebih yakin. Oh ya, Pindang Cemplung aja deh. Jadi Pindang Cemplung, aplikasi yang sudah kita launching itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang 24 2013 tentang administrasi kependudukan. Oke. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 ini tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Baik. Oke. Kemudian di dalam Permendagri itu memang spesifik diatur ya di dalam pasal 3 ayat 3 yaitu sistem pendukung layanan SIA adalah meliputi pelayanan kepada penduduk secara daring. Oke. Jadi kita itu tidak berdiri sendiri tapi kita adalah bagian dari sistem informasi kependudukan yang SIA di Jakarta. Dari itu. pusat begitu. Betul, ya Pak Syukur ya. Nah ini kan baru katakanlah 17 Agustus, September, Oktober, November ya Pak ya. Bagaimana ini antusias warga masyarakat kita tentang aplikasi Pindang Cemplung? Apakah hampir rata-rata begitu semua sudah tahu aplikasi ini Pak Kabit? Iya, jadi animo masyarakat alhamdulillah besar Mbak. Jadi Sesuai sebenarnya- harapan atau sesuai harapan. Jadi Pindang Cemplung sebenarnya kan generasi kedua setelah dulu kita mempunyai cek anduk. Tadi disampaikan Pak Iya. Kadis, cek anduk itu karena siak terpusat maka Oke. Di-stop, ditarik oleh pemerintah provinsi. Baik. Kemudian kita akhirnya
menerbitkan WA tadi. WA animo masyarakat juga besar. Kemudian karena WA mempunyai kelemahan-kelemahan, kita beralih ke pindang cemplung. Jadi sama seperti di WA, dicek anduk, kesadaran masyarakat Jepara untuk mengurus administrasi kependudukan itu sudah semakin besar sekali. Sangat tinggi begitu. Jadi kalau tiap hari mungkin 500 lebih Pak Kadis ini, kalau satu hari tanda tangan ribuan Mbak. Ribuan ya. Tanda tangan ribuan, semua admindu yang diterbitkan oleh Disdukcapil itu rata-rata tiap hari itu 1.200, 1.300, bahkan kalau musim-musim tertentu, musim tertentu misalnya pendaftaran kepolisian, pendaftaran CPNS itu bisa 1.500. Saya harus menandatangani berkas-berkas mereka itu, dokumen mereka. Baik, nggak ada keluhan Pak? Nah, Bismillah melayani masyarakat. Kok bermingset. Yang penting kok bermancing. Alah itu. Oke, Mas Bayu, kami masih menunggu respon Anda ya di 5912990 SMS dan WhatsApp di 081325050387 dan akun Facebook Kartini. Sebelum kita respon beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Kartini FM maupun komentar di akun Facebook. Nah, saya ingin tahu biasanya kalau web ini kan tergantung apa ya, sinyal juga. Pasti kalau tadi ada keistimewaan, pasti juga ada kelemahan begitu. Sejauh ini kalau kita sudah tahu kelebihan-kelebihan dari pindang cemplung tadi, kekurangan aplikasi pindang cemplung apa ya Pak yang dirasakan? Ya memang begini ya, basicnya adalah web ya. Web itu membutuhkan sinyal. Namanya sinyal itu kan, kalau dulu saya kan SMA IPA, jadi ada gelombang itu ada simpul parutnya ya. Simpul parut gelombang. Namanya gelombang itu ya, nek cara Madurane kadang kenceng, kadang lemah gitu. Tapi sampai dengan sekarang nih, walaupun ada kendala tapi tidak fatal. Ya, masih bisa diatasi masih begitu. Bisa diatasi. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang di lapangan ini Pak Awah untuk mengatasi pindang cemplung? Selalu saya sampaikan Mbak Nasa bahwa Dukcapil Kabupaten ini sangat terkait dengan Dukcapil Provinsi dan Pusat. Artinya ketika salah satu misalnya jaringan di ketiga tempat ini error, maka akan berpengaruh kepada sistem yang ada di bawah, pelayanan kita. Jadi misalnya di Pindang Cemplung sudah bisa upload, tapi ternyata aplikasi TTE yang dilakukan Pak Kadis dari pusat itu ada error, ya kita terpengaruh seperti itu. Jadi tidak bisa kita mandiri. Ini kalau mandiri sih mesti cepat banget ya Mbak. Karena ini saling terkait, jadi kadangkala kita terpengaruh. Iya, sudah adakah warga masyarakat yang mungkin agak sedikit mengeluh ketika tadi kendala-kendala tadi dialami oleh warga masyarakat kita yang mengakses Pindang Cemplung, terus merasa bahwa kok lama, katanya ini kan pelayanan daring cepat begitu, cepat rampung, tapi ternyata beberapa bulan ini. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana ini Pak Kadis? Ya memang kita mencari sumbernya ya, Kadang-kadang masyarakat itu tidak sabar, baru daftar akun, diverifikasi itu udah cerita ke sana kemari, susah masuknya, ya itulah kendala kita di masyarakat, memang seperti itu. Kadang-kadang mereka kirim berkas, syarat-syaratnya belum lengkap, itu kan mesti dikembalikan, ngoten kok lama kembalinya, melengkapinya, akhirnya prosesnya lama. Nggak dibales-bales. Ya, itu yang menjadi hambatan sebenarnya warga masyarakat sendiri begitu. Ya. Tapi memang ini aplikasi baru, antusias masyarakat begitu besar, sehingga apa? Ya antriannya menjadi panjang. Antrian menjadi panjang. Kalau satu hari 10 misalnya, tinteni nanti siang sudah jadi kalau itu. Tapi karena ribuan, ratusan tiap hari, ya masyarakat hendaknya bersabar. Asobru yu'inu ala kulli amalin ya. Tidak usah lapor ke sana kemari, ndak. Kita bismillah istiqomah melayani masyarakat. Ya. Jadi warga masyarakat memang harus tahu apa yang telah disampaikan Pak Kadis dan Pak Kabid pihak siang hari ini, bahwa sistem ini ya memang tidak mudah
butuh proses ya kan Betul. Pak. Terlebih saat jangkauan sinyal di cuaca Iya. yang seperti ini. Nah, apakah juga Disduk Capil menyampaikan hal-hal tersebut, Pak Wah? Pengumuman lah istilahnya atau apa gitu. Iya, selalu Mbak. Jadi terutama di medsos, Iya. karena medsos itu kan cepat sekali sih. Mm-mm. Jadi kita umumkan, oh kalau hari ini misalnya jaringan nembe error ya Iya. kita umumkan seperti itu. Jadi masyarakat biar juga tahu bahwa nanti akan berpengaruh kepada pelayanan. Baik. Terus kemudian juga bahwa karena tadi disampaikan Pak Kadis bahwa ini dokumen negara, data yang harus dilindungi, sehingga kita juga harus mengacu pada ini Mbak, standar-standar perlindungan data dan kerahasiaan data. Oke. Kita diatur oleh Permendagri Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Jadi tidak serta-merta pindang cemplung itu ujuk-ujuk kita nggawe aplikasi langsung disetujui, enggak. Jadi harus ada tahapan-tahapan Oke. sehingga data masyarakat itu secara sistem juga aman. Seperti Baik. itu. Karena ini juga menjadi kekhawatiran kita bersama ya, ketika data diri kita bisa diambil orang lain atau Iya. orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu semuanya dijamin oleh Disduk Capil bahwa data yang diupload atau data yang dibuat sesuai kebutuhan tadi tetap aman, Aman, begitu ya, aman. Pak Kadis ya. Baik, Kak Mas Bayu, nanti kita akan kembali untuk merespon pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp, akun Facebook, dan juga live YouTube-nya Kartini FM. Anda masih bisa berpartisipasi sampai 12 siang nanti ya. Nasya akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Dialog bersama Disduk Capil Kabupaten Jepara.
Kartini FM Jepara. Ya, Kamas Bayu kembali di 94,2 LPPL Kartini FM, The Best Information and Music Jepara. Kita masih di dialog bersama Distrik Capil Kabupaten Jepara, Kamas Bayu. Tema masih menarik yang kita bahas yang hari ini, aplikasi pelayanan online Pindang Cemplung. Pelayanan daring cepat rampung. Ini satu pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat kita ya. Cepat rampung soalnya, Kang Mas Bayu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang harus direspon ini, Pak Kadis dan Pak Kabit. Salah satunya ada dari Rahman. Selamat siang Pak, mau tanya, anak saya lahir di rumah sakit Pati. Saya mau buat akta, kok ditolak disuruh memperbarui KK terlebih dahulu. Untuk KTP dan KK saya, alamatnya di Jepara. Pripun nggih Pak, terima kasih. Mengajukan lewat Pindang Cemplung apa? Mungkin ada satu kebijakan kalau bisa mungkin Pak. Monggo. Pak. Jadi syarat untuk penerbitan akte itu si bayi tercatat dulu di KK, ya. Dicatatkan di KK dulu. Kemudian baru mendaftar lewat Pindang Cemplung. Jadi anak harus masuk akte KK dulu, Mbak. KK orang tuanya ya. Baik, berarti kakak harus diperbarui terlebih dahulu ya, KK untuk menambahkan satu anggota baru ini. Iya. Syaratnya nanti ada pengantar dari desa. Kalau lahirnya di Pati ya nggak masalah, nanti dibuatkan akte di sini, tapi harus masuk di KK sini dulu. Masuk di KK, baru kemudian nanti ke Pindang Cemplung. Baik. Tadi nambahin sedikit ya. Iya, boleh Pak. Jadi bayi lahir, perubahan KK orang tuanya, si bayi itu nanti punya NIK sudah. Oh, langsung. Iya, punya langsung NIK punya ya? NIK baru ya bagi si bayi. Nanti kalau dicetak semua ya termasuk KIA-nya itu, kartu identitas anak. Enggak masalah lahir di mana-mana, enggak masalah. Perubahan KK orang tuanya, terus untuk mengajukan Pindang Cemplung akte kelahiran. Jangan sampai telat. Nanti kalau telat lebih dari 60 hari kena denda sesuai dengan peraturan daerah kita. Sama ya Pak ya, melalui Pindang Cemplung pun kalau telat tetap kita, karena itu bentuknya perda, harus dan wajib dilaksanakan. Sebelum perdanya dirubah, moga-moga ke depan ada perubahan perda gratis. Walaupun terlambat tetap gratis. Tapi nanti kalau perdanya dirubah. Selama perda itu belum berubah, masih dilakukan. Masih istilah apa? Denda ya. Denda berapa Pak? 50.000 untuk WNI, WNA 500.000. Oke, baik. Ini ada dari Eyang Seno. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syukur dan Pak Wah. Saya mau tanya, jika pengetikan salah di tanggal di KTP sama akte, bagaimana cara membetulkan? Apa bisa online atau langsung ke Capil mawon Pak? Terima kasih. Soalnya beda dengan akte Pak, dari Eyang Seno. Berarti ini tanggal lahir ya Pak Wah yang beda ya antara KTP dan akte. Jadi itu namanya proses pembetulan ya Mbak. Proses pembetulan, bukan merubah tapi pembetulan. Revisi begitu? Nggih, revisi. Bisa dilakukan secara online karena kita juga punya link yang tadi, yang menu-menu untuk revisi tadi. Baik. Syaratnya kita minta dokumen pendukung, misalnya ijazahnya apa, yang benar yang bagaimana, ijazah orang tua atau akte-akte keluarga yang lain gitu, Jadi untuk dasar memutuskan kami agar bisa mengubah tanggal tersebut, itu harus ada dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung itulah yang kami butuhkan, sehingga kami ini loh ternyata dokumen pendukungnya benar sesuai KTP. Ada butuh saksi juga nggak sih? Tidak butuh Mbak. Tidak butuh ya. Tidak butuh. Oke, kalau mungkin salah satunya yang salah Pak Wah. Kalau tadi kan aktenya beda sama KTP. Kalau aktenya yang benar, KTP-nya yang salah, sama juga persyaratannya. Sama juga, sama juga harus ada dokumen pendukungnya. Baik.
Oke. Tapi kan antara KTP dengan akte itu duluan mana? Duluan akte ya. Pembuatannya ya. Pembuatannya duluan Duluan akte, akte. sehingga misalnya diperbarui KTP-nya saja seperti itu. Kalau Jadi salah bisa satunya. dikomunikasikan dulu. Jangan-jangan nanti sudah kita perbarui ternyata dengan dokumen yang lain itu beda lagi, sehingga harus merubah lagi. Harus Seperti yakin itu. berarti dengan data Iya. yang harus dirubah itu ya. Pak Kadis mau menambahkan, silakan Pak Kadis. Oke, kalau hanya revisi nama O menjadi E itu masih bisa ya Mas. Nggih. Oke. Tapi kalau sudah ganti nama itu harus pakai penetapan pengadilan. Oh betul. Betul. Jadi tidak semua bisa revisi. Ganti nama misalnya. Kalau dulu kadang-kadang nama kan disingkat. Ya. Nggih, A jadi OE jadi A dan lain sebagainya itu bisa revisi. Tapi kalau sudah ganti nama ya harus lewat penetapan pengadilan. Jadi Baik. bukan pembetulan tapi ganti. Ganti, Itu ya. perubahan. Ganti perubahan ya, nama. karena ganti Iya. nama itu tadi. Baik, ini ada dari bengkel awak kecapi, Kang Maman Kuraya. Izin tanya dong Pak, adakah pelayanan yang berbeda dari aplikasi-aplikasi lainnya Pak di Dukcapil? Karena dari namanya kok unik, pindang cemplung, menggelitik dan bikin orang banyak yang tertarik. Bikin lapar loh kalau siang kali ini bayanginnya pindang cemplung. Adakah layanan online lainnya mungkin selain pindang cemplung Pak? Monggo Pak Kadis. Kalau di Dukcapil ada sih yang sikumisku ya Mas. Iya. Sikumisku untuk desa, Untuk ya. desa, nggih. Untuk desa. Kemudian yang untuk pelayanan sehari-hari ini dokumen kependudukan ini hanya satu-satunya Pindang pindang cemplung. cemplung. Yang dulu ada itu apa sebelum siap terpusat itu Cek anduk. cek anduk. Iya. Itu dulu satu Jawa Tengah bareng cek anduk. Oke. Itu karena siap terpusat itu sudah diberhentikan. Baik, Muncul sekarang ini pindang cemplung. pindang cemplung. Pak Wa mau menambahkan. Mungkin yang dimaksud Mas Mamang Kuraya Iya. ya. Mamang Kuraya mungkin inovasi lain selain pindang cemplung ya. Kalau inovasi banyak Mas. Jadi kami memberikan inovasi kepada masyarakat agar semua kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Misalnya saat ini Pak Kepala Dinas sudah akan menandatangani kerjasama dengan 3 rumah sakit. Ya. Sultan Hadirin, terus kemudian PKU Aisyah dan Rumah Sakit Umum. Terkait apa ini Pak? Ini terkait penerbitan akte kelahiran. Oke. Jadi warga yang lahir di situ di 3 tempat tersebut secara otomatis akan mendapat akte kelahiran, KIA dan perubahan KK. Jadi Secara langsung- tidak usah ngurus. Oke, berarti yang ngurus adalah rumah sakit. Rumah sakit betul ditempati dengan saat kita melahirkan di sana Nggih. begitu. Nggih. Tanpa kita ribet gitu Pak. tanpa kita ribet. Terus kemudian juga masih ada lagi ini yang Pak Kadis pas pertama di Capil itu kerjasama dengan Pengadilan. pengadilan. Nah, dengan pengadilan jadi Terkait? pasangan yang cerai, Ah, ya. nggih, yang cerai itu akan langsung mendapatkan Akte. setelah ada putusan ingkrah dari pengadilan akan mendapatkan KTP yang baru dan KK yang baru dengan status baru. Baik. Termasuk juga dengan kerjasama dengan KUA Mbak. Jadi Oke. untuk pasangan yang baru menikah nanti KTP-nya juga langsung dapat baru kawin. Ya, ini kerjasama yang baru untuk 3 rumah sakit yang telah disebutkan Pak Kabit. Ini mulai kapan ini Pak akan berlaku? Ini sudah kita bintek nih Pak. Sampun. Besok itu kita bintek pelaku di 3 rumah sakit itu kita Iya. bintek. Kemudian mungkin akhir bulan ini nggih Pak. Akhir bulan ini sudah kita berlakukan nanti yang untuk akte. Nah, maksimal akhir bulan ini sudah kita laksanakan. Jadi Itu dalam rangka mempermudah itu. Iya. Orang melahirkan di rumah sakit itu sudah pulangnya bawa bawa akte begitu ya. akte KIA dan perubahan KK. Tinggal untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Ya.
Dan gratis sama ya Pak ya? Gratis. Selama tidak terlambat gratis. Oke. Selama Kenapa tidak- saya pilih 3 rumah sakit ini Pak Syukur? Karena masih banyak rumah sakit lain juga kan yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk sebagai tempat melahirkan begitu. Sementara ini ya, nanti ke depan ya semua rumah sakit. Nggih, semua rumah Oke. sakit. Nggih. Baik, kalau ada pertanyaan kemarin ada yang melahirkan di salah satu rumah sakit yang telah disebutkan, tapi belum untuk mendapatkan pelayanan tersebut karena memang belum apa ya Pak Belum ya? final ya? Belum final. Ya, belum Oke. final. Paling nggak Kerjasamanya. akhir bulan ini nanti. Insya Allah ya. Insya Allah. Ditunggu ya Kang Mas Mbak Ayu ya. Jadi kalau mau melahirkan mendapatkan akte yang cepat, tunggu dulu nanti akhir bulan deh ngelahirin gitu. Pilih di salah satu 3 rumah sakit tadi yang telah diajak kerja bareng sama Disduk Capil Kabupaten Jepara. Ini ada lagi pertanyaan, bagaimana caranya merubah kesalahan untuk akte kelahiran anak saya? Ada yang sama maksudnya Pak. Anak nomor 3 itu ada 2 akte yang harusnya nomor 3 dan 4 dari Pak Solikul yang ada di Bondo. Gimana Pak Waun dan Pak Kadis ini mencermati merubah kesalahan untuk akte kelahiran anaknya Pak Solikul yang ada di Bondo? Urut ya, Iya. urut-urutannya maksudnya anak ke-1, kedua, Iya. ketiga. Diajukan saja perubahan, melewat pindang cemplung bisa, Oke. lewat pindang cemplung bisa. Baik. Kemudian syaratnya dilengkapi, Heeh. syarat-syaratnya dilengkapi. Karena itu harus jeli nanti. Iya. Anak pertama di pasangan itu mungkin sebelumnya, makanya dokumen pendukungnya harus disertakan. Nanti akan kita layani, kita pandu. Baik, Pak Jadi mau menambahkan. yang keliru anak nomor 3 dan nomor 4 4, ya. iya. Nah, itu nanti pakai pendukung akte anak nomor 1 dan 2. Oh, itu data pendukungnya. Jadi nanti ada urut-urutannya sih Mbak gitu. Jadi ini bener nomor 3, nomor Oke. 4 gitu. Nggih. Biasanya kasus ngeten iki Iya. nitip biasanya. Oh. Ya, nitip atau lewat calo. Iya. Jadi mereka tidak tahu persis. Kalau tahu persis kan gini, anakku si A nomor 1, si B nomor 2, si C kan udah nomor 3. Iya. Sayangnya calonnya jauh dari rumah. Ah. Jadi nggak tahu. Dikarang. Iya. Setelah Dikira-kira. jadi dibaca baca akhirnya salah. Baik. Ya itu makanya kami berharap urus dokumen sendiri. Itu artinya lepas dari kesalahan ya. Karena apa? Tahu persis kondisinya. Tapi Oke. kalau dititipkan calo kan tidak tahu persis. Terus pokoknya diproses dan lain sebagainya. Itulah untuk mengurangi kesalahan dalam dokumen. Mengurus Iya. dokumen itu harus diurus sendiri. Baik. Pak Syukur dan Pak Wah, apakah aplikasi bidang cemplung ini juga untuk mengantisipasi seperti tadi kesalahan-kesalahan dari orang yang kita titipin begitu alias tukang pungli begitu Pak? Salah satunya itu untuk memutus rantai ya. Kalau ini kan masyarakat terus mudah dari rumah buka HP, buka web, Iya. mengajukan sendiri. Udahlah, enak masyarakat itu di situ. Kita yang susah tidak apa-apa, yang penting masyarakat bahagia. Mengajukan dari rumah, kemudian nanti setelah jadi dikirim ke desa, tinggal ambil ke desa. Tidak Baik. ada yang sulit, semuanya gratis bagi yang tidak terlambat. Benar, Pak Wah mau menambahkan, silakan. Betul Mbak. Jadi salah satu menu di pindang cemplung itu ada menu tracking. Ya, tracking itu seperti kalau kita beli di Shopee itu Iya. kan ada tracking kiriman kita Melihatnya. sudah sampai mana. Oh. Nah, itu ada juga. Ada notifikasinya juga Bukan ya, tracking. notifikasi tapi Tracking menu tadi. tracking tadi. Ini saya ngurus akte kelahiran itu Sampai prosesnya sudah mana? sampai mana? Oh, gitu. iya, iya, iya. Sudah sampai mana? Sudah dikirim ke desa atau belum? Seperti itu. Jadi kita bisa memudahkan. melihat ya di Nggih, sana ya, mengecek begitu. mengecek bisa. Nggih. Baik, nah ini kemudahan yang sangat luar biasa Kak Mas Mbak Ayu. Jadi kita tahu, oh baru diproses begitu. Setelah itu, oh ya sudah sampai ke tingkat desa. Kita tinggal ambil begitu ya Pak ya, atau menunggu informasi dari desa begitu. Betul. Nah ini ada pertanyaan lagi, Pak. Sebenarnya pindang cemplung itu prosesnya berapa hari pastinya? Dari Rian. Mas, dijawab Mas. Berapa hari Pak? Ayo pastinya. Jadi SOP kita itu seminggu setelah
syarat lengkap dan benar. Nggih, syarat lengkap dan benar nih Mbak. Oke. Bukan hanya lengkap saja tapi juga benar. Iya. Artinya ketika misalnya ada syarat yang diupload oleh warga itu ada yang ngeblur atau kabur, kita notifikasi untuk segera mengganti, tapi ternyata tidak segera diganti. Tadi disampaikan Pak Kadis, ya akhirnya Karena mundur lagi, mengulur waktu ya mundur itu. lagi. Apalagi banyak juga warga yang tidak memantau, sudah dinotifikasi sebulan, 2 bulan, ternyata belum dipenuhi, akhirnya ya menjadi lama tadi. Tapi insya Allah kalau sudah syaratnya lengkap dan benar, nggih. Benar itu harus sesuai regulasi, nggih. Baik. Itu akan prosesnya akan lebih cepat, nggih. Oke. Ya, ini ada satu support support system dari AA Ipung, Pak Syaiful M. Abidin. Selalu semangat Pak, syukur. Dan di Dukcapil pokoknya oke lah gitu. Oh, AA Ipung ya, AA Ipung. Ini bos kacamata itu. Iya juga. Semoga saja sehat selalu ya Ipung ya. Terima kasih banyak sudah bersama kita siang hari ini. Dan Pak Wah, kalau tadi Pak Syukur juga Pindang Cemplung ini mengatasi segala masalah. Betul. Untuk mengurus Dokumen kependudukan begitu ya. Nah, kira-kira sejauh ini paling apa ya, responnya paling banyak dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini apa Pak? Melalui Pindang Cemplung ini. Melalui Pindang Cemplung yang banyak itu akte. Akte kelahiran. Akte terlambat. Akte kelahiran. Akte kelahiran itu kan ada 2. Akte kelahiran bayi lahir, kemudian sing terlambat. Ini yang banyak yang terlambat. Oh, okay. Banyak yang terlambat. Artinya apa? Walaupun terlambat tapi masyarakat antusias masih mengurus. Baik. Wis terlambat ora diurus, kasihan anak-anak kita ke depan. Jadi repot nanti. Oleh karena itu masyarakat kami menghimbau urus dokumen perubahan ya. Perubahan dokumen secepat-cepatnya. Misalnya begini ya, satu keluarga anak yang barep nikah, lah itu kan segera pecah kakak. Baik. Kemudian nanti anaknya punya cucu dan nanti juga nambah keluarga masuk perubahan kakak dan lain sebagainya. Kalau terus menerus dilakukan, setiap kali ada perubahan segera diurus, itu nanti akan aman, nyaman, kemudian tidak ada permasalahan di kemudian hari. Anak cucu kita loh ya. Iya. Jadi mempermudahkan anak cucu kita untuk Betul. mendapatkan dokumen kependudukan lebih Karena awal. banyak kasus di kami pantau yang sampai gugatan dan sebagainya itu karena kurang tertibnya masyarakat. Bapak ibu ini wis cerai, kemudian menikah lagi, anaknya sana, wis do mati kabeh dokumen ndak ada. Baik. Lah itu kan nyusahkan anak keturunan kita. Iya. Itu. Maka dari itu mulai dari sekarang ya warga masyarakat sadar diri akan Betul. pentingnya dokumen kependudukan. Yeah. Pak mau menambahkan? Terima kasih Mbak. Yang terakhir mungkin terkait dengan Pindang Cemplung, permintaan maaf kami kepada warga karena Pindang Cemplung itu kita batasi ya Mbak. Betul. Kita batasi. Maksudnya Pak dibatasi? Jadi ajuan 1 hari itu kita batasi. Kenapa kita batasi? Kalau tidak kita batasi maka orang yang mengajukan dulu di awal-awal dulu akan tergarap lama karena kemampuan SDM kita juga terbatas Mbak. Ya. Jumlah SDM kita juga terbatas sehingga yang mampu kita layani terbatas. Kalau tidak dibatasi maka yang pengajuan lebih awal itu akan mulur lagi, waktunya molor lagi akhirnya menjadi lebih lama. Kalau dibatasi per hari berapa? Dibatasi sekitar 500 sampai 700 Mbak. 500 sampai 700 dokumen ya. Iya. Oke, baik. Kita itu bloko suto, jadi masyarakat nanti biar suudon. Bloko suto artinya itulah kondisi kita. Ada nggak sih Pak ketika kita masukkan usulan dokumen untuk Disdukcapil ke Pindang Cemplung, ini nomor urut Anda begitu?
Nggih, ada ya. Berarti kalau urutannya lebih dari 500 per hari ini berarti tahu ya, kita tahu wah ini agak lama ini Kalau soalnya sudah urutannya. tidak bisa masuk berarti sudah nggak bisa Itu tanda-tanda begitu ya. udah. Besok hari lagi gitu. Iya. Oh. Karena oke. kita mengukur kemampuan kita tadi, Mbak. Ya, kemampuan personil kita itu satu hari berapa? 700 nggih. Kalau kita memaksakan diri membuka 1000, akhirnya yang 300 ini kan menjadi cikalan-cikalan terus nggih. Benar. Nggih, menjadi cikalan tidak tergarap. Akhirnya menjadi lama gitu. Iya, yang akhirnya malah justru membuat masyarakat banyak mengeluh Betul. tentang aplikasi tersebut dan semakin apa ya Pak ya, buat Nggih. resah begitu ya. Nah Pak Syukur, yang terakhir imbauan Bapak untuk warga masyarakat seperti apa ini dari program pelayanan online Pindang Cemplung Disduk Capil agar berjalan sesuai harapan dan memberikan kemudahan bagi warga masyarakat kita. Ya, begini Mbak Najwa, upaya-upaya kita untuk memperbaiki pelayanan nggih, mempercepat pelayanan itu kita sudah maksimalkan nggih. Maksimalkan. Artinya jumlah SDM kita dalam pelayanan yang begitu terbatas kita sudah optimalkan. Iya. Harapan kami apa sih? Masyarakat sadar ya, sadar untuk mengurus administrasi atau dokumennya, administrasi kependudukannya itu secepatnya, kemudian urus sendiri karena begitu mudahnya seperti itu, agar apa? Ketaatan masyarakat Jepara ke depan lebih meningkat ya, lebih meningkat dokumen-dokumen yang harusnya ya, bisa mudah cepat. Kenapa tidak diurus, menunggu besok dan lain sebagainya. Harapan kami masyarakat, tolong kami dibantu ya, bantu panjenengan semua untuk memenuhi administrasi kependudukannya sesegera mungkin, tanpa melalui calo. Ajukan sendiri karena semuanya gratis, begitu mudah, aksesnya juga mudah, pelayannya insya Allah lah kami secepatnya sesuai dengan kemampuan SDM kita. Baik, oke. Dan stop pungli. Stop pungli. Memang kami berintegritas. Di depan Dukcapil itu memang kawasan bebas calo. Kemudian kami menggunakan PIN karena apa? Ini adalah sebagai pengawas kita. Malu terhadap masyarakat lah, malu terhadap masyarakat. Artinya bahwa kita melayani dengan berintegritas. Oke, melayani dengan integritas, Kak Mas Bayu, dengan cepat juga dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat. Memang diperlukan ide kreatif, inovasi dan juga kerjasama oleh semua pihak ya, Pak Syukur dan Pak Kabid. Jadi jangan menunggu lama untuk melengkapi dokumen kependudukan Anda. Silakan akses Pindang Cemplungnya Disduk Capil Kabupaten Jepara. Semoga saja sosialisasi siang hari ini bersama Disduk Capil Kabupaten Jepara bermanfaat. Nah, saya ucap terima kasih banyak Pak Kepala Dinas Disduk Capil, Pak Syukur, Pak Kabid Piak, Pak Ohyanto telah hadir bersama kita di sini. Dan Kak Mas Bayu, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat. Nasya mohon pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.